Mulai Prof ya. Mohon izin juga Bapak Dr. Miftahul Munir, saya Siap. mulai. Silahkan Bapak. Prof Haidin juga. Baik, terima kasih. Sidang akhir tesis yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena alasan cacat badan yang ditulis oleh Saudara Lutfi Nurullah. Pada pagi hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sidang tesis kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Semua kita dalam kondisi sehat walafiat dan berkesempatan pada pagi hari ini melaksanakan tugas kita di pasca sarjana, yaitu menguji tesis yang ditulis oleh Saudara Lutfi Nurullah. Sebelum dimulai, saya perlu menyapa beliau-beliau Dewan Penguji yang hadir pada pagi hari ini di ruang Zoom ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Haidin, SH M.Hum. Kemudian juga saya juga perlu menyapa yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir, S.Phil I. M.Hum. Dan yang saya banggakan juga Saudara Lutfi Nurullah yang pada pagi hari ini berbahagia sudah sampai pada tahap sidang akhir tesis. Semoga sidang akhir tesis pada pagi hari ini berjalan secara lancar sesuai harapan kita bersama. Bapak Dewan Penguji yang saya hormati, sebelum dimulai seperti biasa saya akan sampaikan beberapa hal yang harus diketahui terutama oleh Saudara Lutfi Nurullah yang akan diuji pada pagi hari ini. Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa ujian tesis pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi presentasi selama 10 menit. Saudara Lutfi Nurullah akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam penelitian tesis yang sudah ditulis. Kemudian sesi kedua, kita akan masuk pada sesi ujian. Dalam sesi ujian ini secara bergiliran, Dewan Penguji terdiri dari saya, kemudian Bapak Profesor Dr. Muhammad Haidin, dan juga Bapak Dr. Miftahul Munir, akan secara bergiliran menguji Saudara Lutfi, nanti akan bertanya, menanggapi, bahkan juga akan memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan penelitian tesis ini. Kemudian yang ketiga, ada sesi di mana kami Dewan Penguji ini akan bermusyawarah sebentar untuk menentukan apakah tesis yang ditulis ini bisa dijadikan dasar untuk meluluskan Anda dari ujian tesis yang sudah diprogram oleh Pasca Sarjana Universitas Wiraraja. Nah, itu 3 hal yang perlu dipahami, terutama oleh Saudara Lutfi Nurullah. Sebelum dilanjutkan, Mas Lutfi, paham ya? Ya, Bapak. Paham ya? Siap, Pak. Paham. Baik. Nah, kalau sudah paham, kita akan segera masuk ke sesi pertama. Tapi sebelum itu, saya perlu tanyakan juga, Mas Lutfi dalam kondisi sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum dimulai, kita berikan kesempatan untuk Mas Lutfi untuk berdoa, dan kami pun insya Allah juga akan mendoakan Mas Lutfi supaya bisa menjalani ujian akhir tesis ini dengan baik. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang dipanjatkan tadi bisa membantu Mas Lutfi
untuk melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini dengan sukses ya dan hasil yang baik ya. Amin. Sebelum dimulai sekali lagi Mas Lutfi, saya Ya, minta Anda supaya santai ya, tarik nafas dalam-dalam, tidak perlu grogi ya. Walaupun ini formal, tapi kita akan mengemasnya dalam suasana yang rileks ya dan bahagia begitu, sehingga nanti Anda dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil tesisnya ini dan juga tanya jawabnya nanti juga berjalan dengan lancar ya. Bahkan saya perbolehkan Mas Lutfi nanti di sela-sela ujian misalnya perlu minum, silahkan minum kalau memang di situ disiapkan. Baik, kita akan mulai masuk sesi pertama. Sesi pertama adalah sesi presentasi. Kita berikan waktu 10 menit. 10 menit insya Allah cukup ya. Kalau misalnya mau lebih tapi tidak boleh banyak-banyak Mas Lutfi ya. Silahkan Mas Lutfi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Dr. Muhammad Zainuddin SH SHI MHUM. Yang saya hormati Dr. Miftahul Munir SVI MHUM selaku pembimbing. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Khaidin SH MHUM selaku penguji pada tesis yang saya tulis ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan hasil dari pokok-pokok pikiran di dalam tesis yang saya tulis ini. Yang pertama tentang pendahuluan latar belakang bahwasanya perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci misakon walida. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur definisi perkawinan pasal 1 yang berbunyi bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Akan tetapi di dalam sebuah perkawinan ada kalanya kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban. Antara lain yang pertama ialah lalai dalam menjalankan kewajiban. Pada dataran ini erat kaitannya dengan kepribadian, yakni kesadaran mental dan rohani. Yang kedua, sengaja menolak melaksanakan kewajiban, refuse, artinya salah satu pihak menolak dengan sadar untuk tidak melaksanakan kewajiban yang disandangnya tanpa adanya suatu alasan atau sebab. Yang ketiga, gagal dalam melaksanakan kewajiban. Failur, suami yang baru di PHK misalnya jelas akan mengalami suatu kegagalan dalam menjalankan kewajibannya. Yang keempat, ketidakmungkinan untuk menjalankan kewajiban. Imposibilitas. Hal ini disebabkan karena adalah salah satu pihak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat badan dengan melihat kondisi-kondisi objektif yang ada dan sering timbul dalam kehidupan suami istri. Jadi dalam suami istri itu ada kalanya salah satu dari pihak antara istri ataupun suami ada yang mengalami penyakit ataupun cacat badan. Dari itu untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian tidaklah mudah karena harus melalui pengadilan dengan disertai bukti-bukti atau alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain dalam penjelasan pasal 39
ayat 2 huruf E yang berbunyi salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dari sini jelaslah bahwa ketidakmungkinan dan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban dalam suami istri itu boleh mengajukan perceraian. Kasus putusnya perkawinan akibat terjadinya cacat badan ataupun sakit ini ada di pengadilan agama, maka saya langsung merumuskan yang pertama bagaimana norma hukum yang mengatur syarat cacat badan sebagai alasan perceraian, terus mengangkat permasalahan yang kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama dalam menerapkan syarat cacat badan sebagai alasan perceraian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis tentang norma hukum yang mengatur cacat badan sebagai alasan perceraian. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama dalam menerapkan syarat cacat badan sebagai alasan perceraian. Manfaat penelitian, ada dua, ada manfaat praktis, juga ada manfaat teoritis. Langsung saja metode penelitian. Metode penelitian ini tipe penelitian yaitu penelitian tentang pertimbangan hakim sesuai judul pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena cacat badan, studi putusan hakim di pengadilan agama. Ini adalah merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum. Terus selanjutnya pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku atau literatur hukum, serta bahan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris ini digunakan untuk mengkaji dan mengetahui sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi, dan pendekatan masalah ini juga para hakim dan panitera pada pengadilan agama. Terus sumber bahan hukum, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan penjelasan sebagai berikut. Pustakaan penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperoleh data sekunder dan berbagai pustaka dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum ini ada tiga. Yang pertama dengan dokumentasi, yaitu cara yang memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan. Yang kedua dengan teknik wawancara, interview, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek. Dalam hal ini adalah majelis hakim pengadilan agama. Yang ketiga adalah observasi. Proses ini mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk satu tujuan tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah dianalisis dengan menggunakan logika deskripsi, dalam kurung deskriptif. Dalam hal ini bersumber yang diperoleh dengan menggunakan intervariasi sekaligus mengkaji dan putusan-putusan. Yang selanjutnya analisa bahan hukum. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan setelah terkumpul secara lengkap maka akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode menganalisis dengan menggunakan seleksi secara khusus terhadap data yang diperoleh di lapangan berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Pertanggungjawaban sistematika. Pertama, menjelaskan merupakan pertama latar belakang, terus ada rumusan masalah, terus ketiga tujuan, yang keempat yaitu membahas metode penelitian. Terus di bab kedua
mengulas tinjauan pustaka. Terus di bab ketiga mengkaji mengenai kriteria, yang bab ketiga menjelaskan tentang mengkaji mengenai kriteria cacat badan menurut undang-undang dan hukum Islam. Sedangkan bab keempat memuat hasil penelitian dan pembahasan. Terus yang menjawab permasalahan yang nomor 2 di bab 4 ini. Dan bab kelima adalah sebagai bab terakhir yang mana ada ada penutup dan saran di bab kelima. Terus Mas Lutfi mungkin bisa langsung ke hasilnya ya, ke pembahasannya ya. Ini langsung ke pembahasan. Di bab 3 ini hasil pembahasan membahas tentang kriteria cacat badan sebagai dasar perceraian, yang mana di sini ada 2, menurut undang-undang, terus yang kedua menurut hukum Islam. Alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan perceraian dalam penjelasan dan pasal 39 ayat 2 huruf E Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 peraturan pelaksanaannya, ini tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi jangan sampai segala kepentingan salah satu pihak dikorbankan karena sebab yang menimpa pihak lain. Alasan perceraian ini relatif sekali sifatnya sehingga akan menimbulkan banyak pertanyaan, misalnya cacat badan yang bagaimanakah dan penyakit apa serta dalam keadaan yang bagaimanakah yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Kalau seorang istri menderita penyakit kanker sehingga payudaranya dipotong, contoh, habis didapatkan dijadikan alasan suaminya untuk melakukan perceraian. Terus Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi. Kemudian penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf E mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak semua penyakit dapat diajukan atau dijadikan sebagai alasan gugatan permohonan cerai. Hanya penyakit tertentu saja yang diperbolehkan, yaitu yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi dan perannya sebagai suami istri. Jadi penyakit yang diderita suami istri itu tidak semua penyakit itu dapat dijadikan alasan perceraian. Hanya saja penyakit yang bisa untuk tidak bisanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai suami istri. Terus menurut Yahya Harahap, banyak orang yang cacat tapi mereka sanggup menunaikan kewajibannya. Sebaliknya banyak orang yang tidak cacat tidak dapat sanggup menunaikan kewajibannya. Kalau demikian, kalau hanya cacat atau penyakit yang diderita tergugat tidak sampai mengakibat lumpuh secara total, maka tidak bisa untuk dijadikan alasan perceraian. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur tata cara pemeriksaan perkara dalam menghadapi kasus perceraian karena adanya cacat badan atau penyakit pada salah satu pihak. Pasal tersebut menjelaskan hakim dapat merintahkan tergugat untuk meriksa diri kepada dokter. Jadi hakim itu tidak langsung memutus menerima perkara karena alasan cacat badan langsung memutusnya, tapi hakim itu masih menyuruh pada orang yang mengajukan perkara kepada dokter untuk memeriksa.
apakah apakah penyakit itu benar-benar tidak dapat disembuhkan atau penyakit yang menular. Terus dalam hukum Islam menurut hukum Islam ada beberapa klasifikasi dan penjelasan tentang persoalan-persoalan penyakit yang dapat diajukan ke hakim. Yang pertama adalah impoten. Impoten adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki menyandang tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya. Ada juga aljub dan alqos. Aljub adalah terpotongnya zakar. Sedangkan al-qosok adalah kehilangannya atau pecahnya buah zakar. Terus yang ketiga adalah gila. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa suami boleh memutuskan akad karena penyakit gila yang diderita istrinya. Demikian pula sebaliknya. Terus yang selanjutnya adalah sopak dan kusta. Imam Ma'in berpendapat bahwa sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan perceraian, tetapi tidak boleh pada wanita. Terus yang selanjutnya arid dan al-qarn, al-aqfal dan al-iftida. Arid adalah tersumbatnya lubang vagina wanita yang menyebabkan kesulitan bersetubuh. Al-qarn adalah benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba, dan al-aqfal adalah daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan. Sedangkan al-ifda adalah menyatunya kedua saluran pembuangan. Dari ketentuan-ketentuan cacat badan atau penyakit, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya cacat badan merupakan suatu kondisi ketidaknormalan seorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir atau karena penyakit gangguan setelah perkawinan. Penulis menilai bahwa cacat badan yang dimaksud adalah penyakit berat yang diderita oleh pasangan suami istri yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri dengan tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali. Maka rumah tangga yang dijalankan oleh suami atau istri tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan, yang mana tujuan perkawinan tersebut adalah terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya kriteria cacat badan yang dapat menjadikan alasan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyakit yang dapat mengganggu atau menghilangkan tujuan pernikahan berupa memiliki keturunan seperti bandul. Terus yang kedua, penyakit yang mengganggu keharmonisan rumah tangga berupa ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan biologis, misalnya impoten, tertutupnya vagina, terpotongnya alat kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, penyakit yang dapat menular yang berpotensi terhadap kematian salah satu pasangan suami istri, seperti kusta yang pada saat itu tidak ditemukan obatnya, terus HIV atau AIDS, dan penyakit-penyakit lainnya. Yang keempat, penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan primer dalam rumah tangga, misalnya lumpuh permanen yang sulit diharapkan kesembuhannya. Yang kelima, penyakit kejiwaan yang dapat mengakibatkan kekerasan baik fisik atau psikis secara terus-menerus terhadap pasangan-pasangan, misalnya gila, disleksia atau hilangnya memori ingatan, epilepsi. Ini pembahasan yang kedua, yang mana di dalam pembahasan yang kedua ini ada dua putusan hakim. Yang pertama yang ada di Sumeneb, di Pengadilan Agama Sumeneb, yang ada di Pengadilan Agama Sumeneb itu salah satu pihak dari istri itu mandul, jadi mengakibatkan tidak mempunyai keturunan.
berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di pengadilan agama yang menangani terhadap kasus tersebut, mengatakan bahwa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk meriksa dan memutus perceraian karena salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit adalah yang pertama, hakim akan menafsirkan berijtihad terlebih dahulu tentang cacat badan atau penyakit yang di dalamnya mencakup penyakit jasmani dan rohani. Yang kedua, hakim akan mencari fakta-fakta yang ada, antara lain fakta yang menunjukkan bahwa penyakit yang diderita salah satu pihak itu benar-benar sulit untuk disembuhkan. Yang kedua, fakta yang menunjukkan bahwa cacat badan atau penyakit itu berakibat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Yang ketiga, fakta yang menunjukkan bahwa suami istri tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri karena alasan tersebut. Fakta-fakta inilah yang akan dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim. Dalam uraian sebelumnya, penulis telah menerapkan konsideran dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mutus perkara nomor 152 garing perdata titik garing tahun 2020 Pengadilan Agama Sunnah antara lain pasal 19 huruf E Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 huruf E kompilasi hukum Islam, dan pasal 2 pasal 1 Undang-Undang nomor 1 1974 dan pasal 3 kompilasi hukum Islam, dan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1985. Mas Lutfi langsung kesimpulannya ya. Siap, Bapak. Kesimpulannya, dalam memutuskan hakim yang pertama dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya cacat badan atau penyakit, yakni nomor 152 garing perdata tahun 2000 perdata titik G garing tahun 2000 PA Sunep dan nomor 0878 perdata garing tahun 2016 PA Jepara menjelaskan hakim pengadilan agama telah memenuhi prosedur yang diatur dalam pasal 65 sampai 96 nomor Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan dan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Juga bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dengan demikian putusan Mahkamah Sunnah tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan atau menyalahkan hukum positif maupun hukum Islam. Yang kedua, penekanan penerapan ketentuan pasal 9 huruf E peraturan pemerintah dan penjelasan Undang-Undang nomor 1 tahun dalam pasal 30 ayat 2 huruf E, hukum Islam bukan pada kriteria cacat badan, bukan pada kriteria cacat dan penyakit semata, tetapi lebih ditekankan pada akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Dan ini harus dibuktikan oleh salah satu pihak akan fakta-fakta yang menunjukkan tidak dapatnya suami atau istri menjalankan kewajibannya. Hal ini penting agar majelis hakim tidak begitu mudah untuk memutus perceraian tersebut, karena sebagaimana mestinya diketahui bahwa salah satu azas yang terkandung dalam pasal 1 IO pasal 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu mempersulit terjadinya perceraian serta sabda Nabi SAW yang menjelaskan perceraian adalah perbuatan halal akan tetapi sangat dibenci sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Saran tujuan pokok dari perkawinan sebagai yang diatur pasal 1. Cukup Mas Lutfi ya. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Baik, saya juga ucapkan terima kasih
pada Saudara Lutfi Nurullah sudah melaksanakan tugasnya di sesi pertama, melakukan presentasi tentang pokok-pokok pikiran dari hasil penelitian tesisnya. Mohon maaf Mas Lutfi, waktunya kita batasi ya, karena kita harus banyak di sesi 2 waktunya untuk digunakan diskusinya ya. Ya, Bapak. Ya, apa-apa yang tidak tersampaikan sepenuhnya di sesi pertama presentasi, Anda bisa sampaikan nanti di sesi kedua. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya yang relevan dengan apa-apa yang belum disampaikan, sebaiknya nanti disampaikan. Karena sekali lagi waktunya terbatas ya. Kita harus atur waktu dengan baik karena di sesi 2 ini kita alokasikan waktu lebih banyak daripada sesi 1. Mas Lutfi, kita akan secara bergiliran untuk menguji. Ada Profesor Dr. Muhammad Haidin sudah siap, kemudian ada Bapak Dr. Miftahul Munir juga sudah siap, dan saya sendiri juga insya Allah juga siap. Sebelum masuk ke sesi 2, Mas Lutfi, sekali lagi saya minta Anda tetap tenang, santai, rileks ya. Kalau ada air minum boleh diminum, dipersilahkan saja. Kemudian tarik nafas dalam-dalam supaya tidak grogi dan jawabnya juga sesuai pertanyaan. Jadi Anda menjawab sesuai pertanyaan. Jangan tanda petik berputar-putar ya. Jadi fahmus soal nisful jawab. Jadi pahami soalnya dulu, karena memahami soal itu separuh dari jawaban. Kalau tidak paham pertanyaannya, nanti jawabannya bisa keliru. Ya, paham ya? Iya, Bapak. Baik, kesempatan pertama seperti biasa kita serahkan kepada senior saya juga ya, Profesor Dr. Muhammad Haidin. Silakan Prof. Saya berikan kesempatan pertama lagi. Monggo Prof. Terima kasih Pak Dr. Zainuddin atas kesempatannya. Di mana-mana selalu diberikan yang pertama kepada di luar pembimbing dan pembantu pembimbing agar bisa memberikan masukan-masukan. Mas Lutfi, ya Bapak. Penampilan cukup bagus tapi tidak menghadap kamera. Kelihatan bahwa itu membaca saja. Dari tadi saya perhatikan itu yang pertama. Penampilan harus menghadap ke kamera dan menyampaikannya bahwa Anda menguasai tesis yang Anda buat. Kemudian yang kedua, ini PowerPoint-nya, materinya sampai 30 lebih. Ya 1 jam tidak selesai itu. Ya, pasti tidak selesai. Makanya tadi Pak Dr. Zainuddin selalu komplain. Langsung aja kesimpulannya begitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan, biasanya sebenarnya menyiapkan PowerPoint untuk presentasi itu 10 kotak itu sudah cukup. Isinya ada beberapa hal. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, metode, pembahasan, dan langsung kesimpulan. Itu cukup 10 kotak. 10 kotak itu kalau disampaikan bisa, bahkan kalau tidak tidak menguasai forum, hanya membaca lebih dari 5 menit, lebih dari 15 menit sesuai waktu yang dialokasikan. Tetapi kalau penyampaiannya secara langsung, insya Allah cukup dan sangat meyakinkan. Ya, jadi mungkin nanti mudah-mudahan ke depan baik bimbingan saya, Pak Dr. Zainuddin dan Pak Dr. Munir sebelum ujian. Biasanya kalau saya di tempat lain begini Pak, sebelum ujian kirim dulu PowerPoint-nya. Kalau PowerPoint-nya kelihatan sangat banyak, saya suruh untuk potong, ya paling tidak 10 kotak cukup itu. Dan nyaman itu. Jadi tidak baca kayak Mas Lutfi tadi. Saya tidak kelihatan wajahnya sama sekali tadi ya. Baru sekarang ini kelihatan wajahnya. Baik, ya tidak apa-apa. Tapi ya ini sebuah penampilan, tidak masalah itu. Cuma mungkin biar rileks. Nanti kan katanya Pak Zainuddin santai aja, rileks, jangan tegang kan begitu. Ya, yang pertama dari sisi judul, coba Mas Lutfi naik ke atas ke halaman pertama. Judul
Nah ini karena terlalu banyak jadi satu-satu naiknya ya. Oke, tidak apa-apa, kita tunggu dengan sabar. Oke, silakan. 4, 3, 2, 1. Ya. Siap. Oke. Jadi sebenarnya menulis tesis itu enggak terlalu susah. Jadi sebuah tesis yang baik itu ada konsistensi antara judul, rumusan masalah, metode penelitiannya, dan kesimpulannya. Kesimpulan itu menjawab di rumusan masalah. Kalau antara rumusan masalah dengan kesimpulan itu belum match, belum cocok, berarti penelitian itu belum sesuai yang diharapkan. Tujuan penelitian belum tercapai. Oke, saya lihat pertama dari sisi judulnya ya. Ini catatan-catatan. Kalau bisa direkam nanti bisa direkam. Kalau tidak mungkin bisa minta Mbak Evi mungkin ikut merekam juga. Judulnya pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena alasan cacat badan. Ya, berarti ini fokusnya hanya pada pertimbangan hakim. Jadi ya di dalam kurung studi putusan hakim pengadilan agama itu tidak perlu kalau menurut saya, karena di dalamnya, di dalam metode penelitian itu ada pendekatannya. Pendekatan kasus ya, mungkin nanti saya jelaskan terkait metodenya juga mungkin kurang pas. Jadi judulnya bisa tetap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena alasan cacat badan. Jadi ini pertimbangan hakimnya saja. Pertimbangan hakim itu merupakan, ini Mas Lutfi kerja di mana ini? Masih santri, Prof. Oh, santri. Iya, Prof. Saya kira mungkin pegawai atau hakim di PA. Oke, tidak apa-apa. Ya. Siap, santrinya Pak Zainuddin ini nampaknya ini. Santrinya Mas Robert, Prof. Ya wes. Iya. Oke. Jadi kalau judulnya ini Mas Lutfi yang fokus ya, yang dijadikan fokus penelitiannya hanya pertimbangan hakimnya saja, ya. Mungkin tidak apa-apa judulnya mau tetap ini juga tidak masalah. Tapi bisa juga dikreasi. Dikreasi itu dalam arti mungkin perceraian karena alasan cacat badan di pengadilan agama. Itu aja lebih jadi perceraian ya karena alasan cacat badan di pengadilan agama. Jadi ini sudah melingkupi ini. Ya, perceraiannya itu karena apa? Alasan cacat badan dan itu di mana di pengadilan agama. Jadi tidak perlu studi putusan hakim dan lain sebagainya. Dengan demikian maka fokus penelitian ini hanya putusan PA, tidak termasuk putusan PN. Nah, karena putusan PA dengan PN beda. Beda hukum materialnya juga. Kalau di PA itu mungkin ada KHI, hukum Islam, dan lain sebagainya. Kalau PN itu karena perkawinan di luar yang beragama Islam. Jadi hukum materialnya juga beda. Itu judulnya tetap bisa begini, tapi dengan catatan dalam kurungnya dibuang atau cukup misalnya perceraian karena alasan cacat badan di pengadilan agama atau putusan hakim dalam perceraian. Nah, itu dipertimbangkan aja. Judul ya. Oke. Siap, Prof. Kemudian yang kedua tentang abstrak ya, abstrak. Seperti kemarin juga sudah saya sampaikan, abstrak itu adalah intisari dari tesis ini. Memuat tentang isu hukumnya, latar belakangnya, metode penelitiannya, dan juga kesimpulan serta saran. Nah, itu tolong disempurnakan karena memang belum menjawab, itu ditata lagi untuk abstraknya. Jadi strukturnya itu mulai dari latar belakang, isu hukum, metode penelitian. Isu hukum itu bisa rumusan masalah. Kemudian metode penelitian dan kesimpulan saran. Itu isi dari abstrak. Sehingga dengan membaca abstrak saja orang sudah tahu, sudah bisa menilai dan mengetahui tesisnya ini seperti apa. Oke, berikutnya tolong ke ini Mas Lutfi, ke rumusan masalah. Siap, Prof.
Halaman 4 kalau tidak salah tadi kotak slide nomor 4 itu mungkin. Oh 5 ya, oke 5. Oke. Rumusan masalahnya mungkin bagaimana norma hukum yang mengatur syarat cacat badan sebagai alasan perceraian. Ya, mungkin bukan bagaimana hukum itu kan ada what, why. Ya, memang salah satunya bagaimana bisa. Tetapi kayaknya yang lebih tepat ini adalah mungkin apa ya, what ya mungkin. Apa kriteria ya, kriteria cacat badan yang sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tadi saya lihat analisisnya cacat badan itu juga mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan oleh Mas Lutfi. Mungkin rumusan masalahnya apa kriteria atau apa makna atau apa parameter itu monggo dipilih atau bisa juga yang lebih mendalam apa hakikat cacat badan. Nah, itu bisa ya dalam penormaan itu contoh aja nanti rekaman barangkali nanti bisa Mas Lutfi dengarkan pelan-pelan. Jadi misalnya apa kriteria cacat badan sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu misalnya itu. Kemudian yang kedua ya, apa pertimbangan hakim? Bukan bagaimana ya, pertimbangannya apa saja. Apa pertimbangan hakim dalam putusan PA terkait dengan perceraian karena alasan cacat badan. Jadi 1 dan 2 nanti terkonek, Mas Lutfi. Kalau yang pertama itu kriterianya menurut peraturan perundang-undangan itu apa, kemudian bagaimana hakim mengikuti. Apakah norma atau kriteria cacat badan yang diatur di peraturan perundang-undangan itu diikuti oleh hakim atau ada tambahan bentuk-bentuk cacat badan yang baru. Nah, itu yang bisa bisa dijadikan istilahnya pembanding biar klop ya. Oke, jadi itu pertimbangan hakim itu kan rasio decidendi ya dari putusan hakim terhadap suatu perkara. Nah, ini di pertimbangan hakim itu ada di ini. Kalau struktur putusan hakim itu ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama kepala putusan, ya. Kalau kepala putusan di PA itu kayaknya mungkin ada bismillahnya juga, tapi tetap harus ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua struktur putusan itu identitas para pihak, ya, penggugat dan tergugat, ya, pemohon atau termohon. Terus yang ketiga pertimbangan tentang peristiwanya, hampir sama itu. Jadi peristiwanya itu adalah posita-posita atau dalil, ya, dalil yang diajukan oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Kemudian pertimbangan tentang peristiwanya baru pertimbangan hukumnya. Nah, pertimbangan hukum ini disebut kalau di dalam struktur undang-undang ini konsideran. Baru setelah pertimbangan hukum masuk ke diktum, ya. Diktum ini isi putusan. Kalau dalam putusan pengadilan negeri, diktum itu ada yang sifatnya deklaratoir, ada yang sifatnya konstitutif, ada yang sifatnya kondemnatoir. Nah, ini perlu memahami hukum acara perdata ini, Mas Lutfi. Ini ada di bukunya Prof. Sudikno. Saya kira tidak jauh beda dengan hukum acara di pengadilan agama. Karena di Undang-Undang PA itu juga dikatakan hukum acara PA adalah hukum acara perdata sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang pengadilan agama itu. Jadi harus paham juga. Jadi ada kepala putusan, identitas, pertimbangan tentang peristiwa hukumnya, pertimbangan tentang peristiwa konkretnya, pertimbangan tentang peristiwa hukumnya dan diktumnya. Atau kalau dalam bahasa umum, kalau dalam bahasa pengacara itu duduk perkaranya, kan ada istilahnya seperti itu. Duduk perkaranya itu pertimbangan peristiwa-peristiwanya. Nah, pertimbangan hukumnya, rasio decidendinya itu yang menjadi fokus atau topik dari penelitian tesis ini. Jadi nanti melihat bagaimana hakim menerapkan norma-norma yang ada di dalam undang-undang ke dalam putusannya. Kalau norma undang-undang tidak ada, terjadi kekosongan hukum, hakim menciptakan hukum sendiri. Nah, itu yang ada. Jadi ini harus klop ya antara itu.
Oke, ini perumusan masalah yang ke-1 dan kedua mungkin catatan saya seperti itu ya. Mungkin bahasanya what ya apa, kriteria cacat badan menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan karena alasan cacat badan. Terus berikutnya adalah ini, mohon maaf Pak Zen, saya memberikan catatan secara umum saja. Nanti tidak perlu dijawab secara khusus, tapi ini saya kira untuk pengayaan dari tesis ini setelah nanti ujian. Kemudian metode penelitiannya. Saya lihat metode penelitiannya normatif. Ya. Metode penelitian normatif itu adalah penelitian terhadap norma. Meneliti norma. Ya. Nah, di dalam metode penelitian normatif itu pendekatannya itu sudah ada dan sudah jelas. Ada beberapa pendekatan di dalam metode penelitian normatif. Yang pertama, pendekatan perundang-undangan, statute approach. Nah, ini saya belum nampak ini. Dari yang dipaparkan tadi juga belum nampak. Kemudian yang kedua, pendekatannya adalah conceptual approach, pendekatan konsep. Ya, konsep itu adalah pengertian, doktrin, apa pengertian cacat badan, itu konsep. Pendapat, seperti yang tadi disebutkan dengan mengacu pada pendapat misalnya Mukti Arto, atau pendapat di dalam Al-Quran dan lain sebagainya, atau pendapat alim ulama, itu konseptual. Tapi pendekatan perundang-undangan, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang ini kriteria dan makna cacat badan itu. Itu ya, ada dua pendekatan. Terus kemudian kalau perlu pendekatan sejarah, kalau perlu, tapi ini tidak wajib. Biasanya dalam tesis itu minimal ada 3 pendekatan. Siapa itu Mas Lutfi. Tapi rata-rata yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Ada juga pendekatan perbandingan. Ada juga itu yang disebut comparative approach. Ada juga pendekatan historical, kesejarahan. Nah, sejarah pengaturan tentang sakit cacat badan itu gimana dari undang-undang lama, itu sejarah. Kalau itu memang diteliti, itu bisa dimasukkan juga sebagai salah satu pendekatan. Kemudian kalau tidak diteliti, itu juga tidak perlu dimasukkan. Kalau tidak salah, saya pernah baca bahwa di undang-undang sekitar tahun 50-an itu ada undang-undang yang mengatur tentang ini, alasan cacat badan. Saya nggak tahu bahasanya benar atau enggak. Itu disebut inin. Inin itu ketidakmampuan seseorang untuk seorang suami terutama untuk menjalankan kewajiban sebagai suami. Ya ini kasarannya mungkin impoten dan lain sebagainya. Itu ada undang-undangnya tahun 50-an. Itu saya pernah baca di buku kumpulan peraturan tentang perkawinan. Kemudian jadi pendekatannya itu ya. Jadi kalau yang tadi disebutkan ada apa itu wawancara macam-macam, itu adalah penelitian sosiolegal, penelitian empirik. Dan perlu diketahui di dalam penelitian normatif itu tidak mengenal data. Ya, tidak ada data di dalam penelitian normatif. Makanya di dalam penelitian normatif itu ada bahan hukum, the source of law. Jadi bahan hukum itu diambil didekati dari 4 pendekatan tadi. Yaitu ini. Jadi ini induknya dari Mas Lutfi itu mengatakan penelitian normatif, tetapi isinya empirik. Nah, itu nggak bisa ini, mungkin tolong diperbaiki. Jadi sebenarnya Mas Lutfi cukup menganalisis 2 putusan tadi. Kenapa? Fokusnya adalah pertimbangan hakim. Wawancara nggak perlu. Mestinya seperti itu. Kalaupun wawancara dilakukan, itu dianggap pendapat siapa itu hakim yang diwawancara itu adalah konsep, pendapat, doktrin. Ya, dan itu tidak mengikat. Ya, tapi yang paling mengikat itu adalah putusan hakim. Karena putusan hakim itu adalah sumber hukum dan mengikat. Ya, saya tanya, putusan hakim itu mengikat atau tidak, Mas Lutfi? Mengikat, Pak. Mengikat siapa? Tidak mengikat. Boh. Tidak mengikat. Tidak mengikat. Oh, itu kamu disenyumi sama Pak Zainuddin. Nah, kalau putusan hakim tidak mengikat, apa gunanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Halo. Oh iya, Pak. Mengikat, Pak. Mengikat apa enggak? Mengikat, Pak. Nah, mengikat. Ini belum 5 menit pendapatnya sudah berubah ini Pak Zen. Jadi putusan hakim itu mengikat. Jadi saya tanya lagi, undang-undang itu mengikat enggak?
Mengikat, Pak. Mengikat, Pak. Mengikat. Mengikat. Iya, Apa Pak. bedanya sifat mengikat undang-undang dengan putusan hakim? Kalau undang-undang itu sebagai dasar dari putusan hakim, Pak. Terus? Kalau putusan hakim adalah pertimbangan hakim terhadap. Mas Lutfi perlu Iya, baca hukum acara ya. Ada bukunya Prof. Sudikno Mertokusumo ya. Iya, Pak. Sifat mengikatnya undang-undang dengan sifat mengikatnya sebentar. Ada tamu saya lihat dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf ada belting tone ternyata juga anak saya baru datang dari sekolah. Saya lanjutkan, Siap, Mas Prof. Lutfi. Banyak Siap, baca Prof. ya. Siap, Sifat Prof. mengikatnya undang-undang dengan mengikatnya putusan hakim berbeda di jangkauannya. Kalau undang-undang itu mengikat seluruh rakyat, ya, mengikat dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Kekuatannya sama. Orang kalau melanggar undang-undang harus ditindak sesuai norma yang dilanggar. Demikian juga putusan hakim itu mengikat, tetapi daya ikatnya lebih sempit hanya kepada pihak-pihak yang berperkara dan pihak lain yang terkait. Kalau pihak-pihak di luar perkara nggak terikat pada putusan hakim. Tetapi putusan hakim itu tetap mengikat. Jadi daya ikatnya sempit. Itu bedanya di situ. Mas Lutfi. Jadi kembali ke tadi penelitian. Jadi ini penelitian normatif, tidak ada data, tetapi ada bahan hukum. Bahan hukum itu digali melalui apa? Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder. Nah, di sini ada juga yang mengatakan putusan hakim itu juga termasuk bahan hukum primer karena mempunyai otoritas, mempunyai kekuatan, daya laku. Nah, jadi sebenarnya Mas Lutfi cukup nggak usah wawancara dengan hakim, cukup melihat putusan dari hakim yang diteliti. Tadi ada 2 putusan, satunya Sumeneb, satunya mana itu? Jepara. Penelitian hukum ya dengan pendekatan kasus minimal 2 putusan ya. Jadi makanya untuk bisa dikatakan pendekatan kasus itu minimal 2 putusan. Makanya disebut disebut case approach. Kalau putusannya cuma 1, itu disebut studi kasus. Jadi fokusnya pada putusan itu. Bedanya di situ, itu yang harus dipahami. Ini mohon maaf sedikit agak rada-rada kuliah hukum penelitian hukum ini, Pak Dr. Zen sama Pak Dr. Munir. Jadi itu ya. Siap, Prof. Jadi pendekatannya paling tidak 3 itu tadi, pendekatan konseptual, perundang-undangan, kemudian pendekatan kasus. Dari ini sudah cukup ya. Kalau sudah ada 2 putusan itu sudah cukup, Mas Lutfi, tidak perlu wawancara lagi dan lain sebagainya. Kemudian analisisnya tidak menggunakan analisis di dalam penelitian empirik. Jadi ini bajunya penelitian normatif tapi isinya penelitian empirik. Itu tidak tepat. Mungkin nanti diperbaiki di situnya aja. Siap. Ya. Baru setelah itu diteliti dari 2 putusan itu pertimbangan hakimnya seperti apa. Bagaimana hakim menerapkan kriteria cacat bacat di dalam putusannya, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Atau apakah ada tambahan kriteria baru terkait cacat badan itu. Nah, itu yang diteliti. Harus dibaca satu persatu itu pertimbangan hukumnya. Ya. Itu yang dan dari situ baru dimunculkan, dieksplor. Ternyata dalam putusan PA Sumeneb nomor sekian yang dimaksud cacat badan oleh hakim adalah bla bla bla. Dalam putusan PA Jepara nomor sekian bla bla bla. Itu baru ditarik sebuah kesimpulan atau benang merah. Saya kira itu Mas Lutfi. Setelah itu baru ada kesimpulan. Dan tolong untuk kesimpulannya saya lihat mungkin kurang match juga. Jadi kalau rumusan masalahnya itu diperbaiki redaksinya, saya kira kesimpulannya nanti disesuaikan dengan rumusan masalah.
Jadi Siap, Prof. kesimpulan itu menjawab, ya, menjawab perumusan masalah. Kemudian saran itu biasanya juga sesuai kesimpulan. Tapi saran tidak perlu, tidak wajib, tapi bisa juga disampaikan. Tapi kalau dipandang perlu diberikan saran, misalnya ke depan hakim hendaknya mempertimbangkan cacat badan itu karena misalnya sekarang ini kena corona, misalnya loh ya, ada corona yang hebat. Itu temuan-temuan baru, saran yang bisa disampaikan. Atau ada bentuk-bentuk penyakit lain, ya, bentuk-bentuk penyakit lain. Ya, itu yang Siap, Prof. bisa dijadikan pertimbangan untuk disampaikan dalam saran. Itu ya, Siap. Mas Lutfi. Saya Siap, kira Prof. gitu Pak Zen, ya. Mohon maaf kalau agak panjang. Saya biasanya kalau nguji memang secara global, jadi tidak tanya per kalimat. Memang tipe penguji itu beda-beda. Ada yang menyoroti tata tulis, ya. Oh, ini kurang N, ini kebanyakan titik, kurang koma, dan ada juga gitu. Tidak apa-apa, itu pilihan saja. Kalau saya menguji itu secara umum, secara global. Jadi saya selalu melihat, ya, konsistensi antara judul, rumusan masalah, metodenya, dan kesimpulannya. Sudah. Kalau itu linier, artinya ada istilahnya linknya itu cocok atau senada, saya kira sudah cukup, itu sudah berhasil. Ya. Dan salah satu penelitian yang baik itu saya katakan penelitian yang selesai. Ini sudah selesai. Soal kekurangan itu adalah soal lain. Saya kira itu, Ya, Pak. Terima kasih, Prof. Monggo saya kembalikan. Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Hoidin sudah menyampaikan banyak hal terkait hasil penelitian tesis Saudara Lutfi Nurullah, ya. Mas Lutfi, ada banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau. Siap, Pak. Mohon itu dicatat dengan baik. Dan alhamdulillah sidang kita pada pagi hari ini terekod dengan baik oleh pasca sarjana. Nanti kita bisa kita simak kembali, ya. Jadi nanti dalam proses perbaikan nanti kita bisa simak kembali rekaman sidang pada pagi hari ini. Ya. Mbak Evi kebetulan merekod dengan baik dan sama juga dipublish ya di channel YouTube resminya pasca sarjana. Ya. Siap, Pak. Kemudian yang kedua, Mas Lutfi punya kesempatan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dijawab, ya, atau ditanggapi, boleh, karena ini ujian, jadi Anda punya kesempatan untuk menjawab atau menanggapi hal-hal yang sifatnya banyak tadi, ya, sifatnya global. Ini senangnya, jujur ini senangnya saya kalau menguji bersama Prof. Hoidin, ya. Jadi beliau selalu mengawalinya dengan sangat baik, menyampaikan banyak hal terkait apa yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa S2 yang sudah menyelesaikan tesisnya. Jadi akhirnya kita tahu petanya. Jadi kenapa Prof. Hoidin tadi mengawalinya dengan sangat baik, menjelaskan secara global, panjang lebar, ya. Akhirnya kita tahu petanya, kelirunya, kurangnya di mana, akhirnya kita tahu. Silahkan Mas Lutfi, jika ada hal-hal yang perlu dijawab atau perlu ditanggapi atau perlu disampaikan, silahkan Mas Lutfi. Mungkin cukup. Nanti akan diperbaiki, Pak, sesuai apa yang diarahkan oleh Prof. Hoidin. Tidak ada yang perlu dijawab dari apa yang disampaikan oleh Prof. Hoidin? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Baik. Untuk berikutnya, kita akan berikan kesempatan juga kepada yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir, ya. Mohon disimak dengan baik Mas Lutfi. Jadi jika ada hal yang perlu dijawab, harus dijawab, ya. Kalau ada beberapa kemungkinan itu, Pak. Jadi Mas Lutfi itu paham atau malah tidak paham, itu ya jadi pertanyaan kalau tidak jawab. Tapi untuk ini Mas Lutfi, kalau saya lihat di daftar pustakanya sudah ada bukunya Prof. Dikno, Hukum Acara Perdata. Itu bagus itu.
tentang putusan seperti apa. Itu berlaku juga untuk struktur putusan di PA. Cuma saya lihat metode buku tentang metode penelitiannya belum nampak atau mungkin tidak sempat dicantumkan atau apa. Ya, di situ penelitian hukum normatif bisa mengacu pada beberapa buku. Salah satunya dari Prof. Peter Mahmud kalau tidak salah itu. Ada di situ. Memang penelitian itu ada dua, sosiolegal ya atau penelitian hukum empirik, kemudian penelitian normatif. Itu memang ada dua hal. Jadi dua penelitian ini seperti rel kereta api yang nggak mungkin bisa sambung. Karena satu kalau sosiolegal atau empirik berangkat dari masyarakat. Sementara kalau penelitian hukum normatif berangkat dari norma. Dan penelitian hukum itu merupakan penelitian yang khusus. Makanya ilmu hukum tidak bisa dikatakan sebagai ilmu sosial atau ilmu humaniora. Termasuk saya ini korban yang tidak jelas ini. Makanya gelar saya M.Hum itu tidak benar sebenarnya. Ya, yang benar itu adalah gelar untuk S2 hukum itu adalah MH. Kalau dulu saya termasuk korban humaniora, nggak bisa. Hukum masuk humaniora nggak bisa. Ada juga yang gelar hukum itu MSI, ya itu juga nggak bisa, magister sosial. Nah, hukum itu ya MH, makanya disebut hukum yang sifatnya sui generis. Sui generis itu khusus. Hukum itu adalah meneliti atau berbicara soal norma. Nah, norma itu apa? Norma ada yang masuk di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu kalau melihat ya, mohon maaf sedikit kuliah ini. Mungkin Mas Lutfi belum pernah kuliah saya pada waktu teori hukum. Jadi kalau melihat struktur ilmu hukum itu yang paling tinggi itu filsafat, kemudian teori, dan yang ketiga dogmatika. Dogmatika itu norma. Nah, teori ini termasuk pendapat-pendapat, doktrin itu bisa digunakan untuk melengkapi norma yang mungkin tidak jelas atau kabur. Sifat norma itu ada yang kosong, ada yang tidak jelas atau kabur, ada yang norma bertentangan, itu Wagennorm dan lain sebagainya. Jadi kalau Mas Lutfi memahami itu, insya Allah tesis ini bagus. Saya yakin bagus. Dan saya tidak segan untuk misalnya memberi nilai yang bagus juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, itu tambahan Pak Dr. Zain. Silakan. Terima kasih Prof. Sudah tambahan ya supaya lebih memahamkan Saudara Lutfi ya. Paham Mas Lutfi ya? Iya Bapak, paham. Diamnya sampean ini paham atau tidak? Paham Bapak. Paham ya? Iya paham. Jadi saya berikan kesempatan untuk menjawab, menanggapi sampean tidak menggunakannya, berarti paham ya? Iya Bapak. Ya, betul paham. Siap. Baik. Kayaknya Pak Zain ini nggak yakin, makanya tanya berkali-kali. Dan jawabannya tetap paham. Ya sudahlah, alhamdulillah. Kita mengakui apa yang disampaikan di lisan. Kalau hatinya tidak paham, kita juga nggak tahu itu Pak. Tapi yang jelas lisannya mengatakan paham, ya sudah kita yakini itu benar. Gitu aja. Monggo lanjut. Baik, terima kasih Prof. Jadi Mas Lutfi, saya tidak tahu apa yang ada dalam hatinya sampean, tapi secara dohir sampean mengatakan paham. Jadi nahnu nahkum bid-dawahir, kami menilai dari segi dohirnya. Saya tidak tahu isi hatinya, saya berharap benar-benar paham. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Edi sudah menyampaikan banyak hal untuk mendorong Saudara Lutfi ini memperbaiki tesisnya ini. Saya berikan kesempatan kedua kepada Dr. Miftahul Munir. Silakan Bapak. Ini Bapak Dr. Miftahul Munir ini kebetulan sama dengan saya Prof, sama-sama dari Gajah Mada. Kebetulan Prof. Sudik Mertukusumo juga di Gajah Mada. Kebetulan saya gelarnya sama, M.Hum juga. Saya juga korban. Sama, saya juga anggota KKMA, alumni S2 di Gajah Mada, Pak Dr. Zain. Dan saya kira metode penelitian dan ilmunya hampir sama itu. Saya waktu itu langsung dari Prof. Hikmah sama Bu Maria. Oke, monggo. Ya, betul. Monggo. Bapak Dr. Miftahul Munir. Ya, saya Pak Dr. Zain. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah banyak sebenarnya sudah dievaluasi banyak sekali diarahkan oleh Prof. Haidin. Saya ada sedikit kemudian yang saya ingin konfirmasi dan saya tanyakan kepada Mas Lutfi, tapi sebenarnya secara substansial sudah banyak tadi sudah
ditanyakan, diarahkan oleh Prof. Aidin. Ya, Bapak. Dan saya berterima kasih sekali kepada Prof. Aidin. Mas Lutfi, karena Ya, Bapak. ini penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus-kasus perceraian cacat badan ya. Iya, Bapak. Apakah dalam pembacaan atau analisa Mas Lutfi, pertimbangan putusan hakim itu dalam kasus perceraian cacat badan itu hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mas Lutfi? Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian ini, Bapak, yang pertama bahwasanya hakim memeriksa terhadap kasus yang ada, kalau benar dia cacat atau badan harus dilampiri dengan surat keterangan dari kedokteran. Jadi hakim tidak langsung memutus berijtihad bahwasanya ini sudah benar terkena cacat badan, akan tetapi hakim tersebut masih menyuruh kepada pihak yang mengajukan untuk memeriksa, dan kalau sudah ada surat keterangan dari dokter maka pengajuan dari orang yang mengajukan itu baru diterima, Bapak. Ya, itu kan yang menguatkan alasan atau alat buktinya ya. Iya, Bapak. Nah, yang saya tanyakan dasar pertimbangannya. Putusan hakim itu apakah hanya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari contoh-contoh perceraian kasus cacat badan yang ada di dalam tesis ini, Mas Lutfi? Iya, Bapak. Itu saja. Silakan. Sebentar. Juga berdasar pada undang-undang, Pak, yang mana hakim itu juga melihat bahwasanya ketidak menjalankannya kewajiban sebagai suami atau istri itu sebagai dasar undang-undangnya lagi. Gitu, Pak. Iya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Iya. Itu saja ya? Iya, Pak. Oke. Menurut apakah ada juga dalam kasus fakta hukum perceraian cacat badan itu yang jurisprudensi, Mas? Apakah menemukan itu? Tidak, Pak. Belum menemukan itu ya? Belum menemukan, Pak. Nasional iya, belum, Bapak. Siap. Kemarin sudah mencari putusan-putusan, ternyata semuanya itu dikabulkan. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, karena sudah memenuhi itu ya, unsur itu ya? Unsur tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Oke. Gitu, Pak. Adakah referensi lain menurut Mas Lutfi ini? Karena sudah tadi juga secara normatif membaca banyak beberapa, kemudian buku tentang normatif hukum, terus kemudian pertimbangannya. Apakah menurut Mas Lutfi selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, adakah yang dapat menjadi rujukan hakim dalam mempertimbangkan putusan tuntutan perceraian karena cacat badan? Ada yang tidak? Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian bisa dipertimbangkan hakim dalam kasus-kasus yang
dalam kasus cacat badan, cuman hakim punya pertimbangan yang lain dari rujukan-rujukan tidak undang-undang tapi rujukan lain. Menurut Mas Lutfi ada tidak? Misalnya untuk menguatkan hakim untuk memilih putusan jurisprudensi. Kira-kira ada nggak menurut Mas Hakim? Dalam hukum Islam sudah jelas Bapak, bahwasanya seperti halnya impoten, tidak bisa ada gangguan biologis gitu Pak. Jadi pertimbangan hakim juga dalam hukum Islam sudah jelas di dalam buku literatur hukum Islam Bapak. Ya, itu yang ini Islam ya. Kemudian ya, karena begini, ya, teks, konteks dan kontekstualnya itu kan pasti berkembang. Ya, nah, undang-undang ini atau kemudian pertimbangan-pertimbangan hukum Islamnya kan kemudian ada ijtihad misalnya para ulama atau apa, atau kemudian kayak seminar di pesantren misalnya seperti itu. Kira-kira penting tidak itu dilakukan, karena kalau sudah menyangkut agama kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sudah mengajunya ke sana. Iya, ke hukum-hukum menurut agama masing-masing, yang Islam menurut Islam, yang Kristen agama lain. Adakah kemudian hal-hal lain misalnya selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kemudian rujukan terhadap syariat yang kemudian Islam misalnya dalam kasus ini, dalam kasus perceraian cacat badan. Kira-kira Mas Hakim, silakan. Sebenarnya hakim juga harus mempertimbangkan, karena sesuai dengan hadis Nabi, talak itu jangan langsung dijatuhkan, akan tetapi harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin nanti dari hakim bisa memberi arahan secara hukum Islam bahwasanya talak itu perkara yang dibenci oleh Allah. Tetapi kebanyakan dari putusan-putusan itu dikabulkan, alasannya karena tidak bisa menjalankan kewajiban dalam salah satu rumah tangga antara suami maupun istri. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Karena ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Koidin. Jadi karena ini penelitiannya terhadap pertimbangan hakim, saya pikir ada pendekatan komparasi. Pendekatan bagaimana normatif putusan hakim itu ada pembandingnya, atau kemudian alasan-alasan yang kemudian diargumentatif, dan kemudian apakah Mas Hakim mendukung, mengkritisi atau menolak putusan hakim itu dalam. Tapi begini, peristiwa perceraian, alasan-alasan perceraian, bukti-bukti perceraian paling tidak harus dibaca dulu, supaya kemudian Mas Hakim bisa kemudian bisa mengkomparasikan, bisa menganalisa. Karena ini penelitiannya pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah sudah memenuhi rasa keadilan salah kedua belah pihak, atau kemudian hanya salah satu pihak, misalnya seperti itu. Namun memang untuk kasus penyakitnya kan sudah, ini harus sesuai dengan keterangan dokter dan yang lain-lain misalnya. Tapi ada hal-hal yang lain yang kemudian bisa kemudian dianalisa dan menjadi pertimbangan Mas Lutfi untuk mengkomparasikan, membandingkan. Siapa? Iya, oke ya. Dan ini harusnya memang sudah menjadi bagian dari metode penelitian Mas Lutfi, karena judulnya sudah memang penelitian tentang pertimbangan hakim. Begitu ya Mas Lutfi ya. Siap Bapak.
Ya, terima kasih Mas Lutfi atas tanggapannya. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya ulangi sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir sudah menguji untuk sesi 2 ini. Ya. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau. Saya harapkan Mas Lutfi bisa mencatatnya dengan baik ya. Termasuk yang tadi di akhir, yang terakhir itu ada saran dari beliau supaya ada perbandingan ya. Makanya saya setuju juga kalau pendekatan yang digunakan salah satunya adalah komparatif. Ada perbandingan. Baik, saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Hoidin tadi. Apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir ya. Mas Lutfi, sampean belum baca undang-undang yang baru. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Iya, Bapak. Itu ada undang-undang terbaru loh. Yang berubah bagian isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perkawinan. Ya, saya kira itu penting ya, kita harus update undang-undang yang memang baru, ada beberapa yang baru kita harus tahu. Apalagi ini bahan hukum primer, kita jadikan bahan hukum primer. Kemudian yang disampaikan beliau tadi, Bapak Dr. Miftahul Munir itu, pertimbangan hakim itu tidak sebatas undang-undang perkawinan. Ya. Hakim pengadilan agama itu biasanya dia buka yang lain, seperti kompilasi hukum Islam. Kemudian ada doktrin. Ya. Doktrin itu maksudnya adalah pendapat-pendapat ahli hukum Islam. Biasanya dari fikih mazhab. Makanya di putusan-putusan pengadilan agama itu sering ada juga pertimbangan-pertimbangan dari doktrin. Dari pendapat-pendapat ahli hukum Islam. Seperti pendapatnya Imam Syafi'i misalnya. Ya. Ya, itu Bapak. Juga sering menjadi pertimbangan hakim. Ya. Itu mohon sampean pahami itu, karena ini sifatnya prinsip juga ya. Ini diajarkan pada saat Anda mengambil mata kuliah pengantar hukum Indonesia ya. Nah, itu harus Anda pahami. Kemudian berikutnya Mas Lutfi. Ya, Bapak. Betul tadi yang disampaikan oleh Prof. Hoidin ya. Itu harus matching ya antara judul, rumusan masalah, kemudian pembahasannya dan juga kesimpulannya. Saya perhatikan memang di sini ada yang dalam bahasanya Prof. Hoidin itu tidak konsisten. Misalnya, ya, misalnya rumusan masalah yang pertama itu kan Anda berbicara tentang apa kriteria syarat cacat badan, ya kan? Iya, Bapak. Tapi di kesimpulannya itu, kesimpulan pertama itu tidak berbicara kriteria syarat cacat badan. Di kesimpulan itu saya lihat tuh di kesimpulan pertama itu tidak menjawab pertanyaan rumusan masalah pertama. Kriteria syarat cacat badannya itu seperti apa? Itu tidak terjawab di kesimpulan pertama itu. Ini yang disebut tidak konsisten. Tidak matching, kalau dalam bahasa saya itu tidak matching. Jadi antara rumusan masalah dengan kesimpulannya itu tidak matching. Rumusan masalah yang pertama itu tidak menjawab, kesimpulan pertama itu tidak menjawab rumusan masalah yang pertama. Ya. Mohon diperhatikan. Kemudian yang kedua di abstraknya itu memang keliru ya. Kalau menurut saya itu keliru. Sama juga itu tidak menjawab permasalahan yang diteliti. Anda justru hanya membahas tentang pertimbangan hakim. Tapi
hasil penelitian yang pertama tentang kriteria syarat cacat badannya itu tidak masuk di sini. Di dalam abstrak nggak ada. Mohon itu nanti diperbaiki. Siap. Diperbaiki abstraknya. Karena Mas Lutfi, abstrak itu kan intisari ya dari keseluruhan isi. Ya, Orang itu kalau membaca hasil penelitian dalam jumlah yang tebal itu tidak mungkin. Nah, ada kalanya kadang-kadang yang dibaca itu abstraknya. Makanya abstraknya ini harus benar-benar dibuat sedemikian rupa, benar-benar representatif, mewakili keseluruhan isinya. Ya, siap Bapak. Paham ya? Siap Bapak. Baik, tuh. Kemudian berikutnya Mas Lutfi, ini langsung masuk ke substansi ya. Saya tanya, hakim itu dalam pertimbangannya ketika dia melakukan pembuktian tentang syarat cacat badan yang dimaksud, itu pertimbangannya lebih pada normanya atau pada kondisi fisiknya yang real. Sebab tadi di sini Anda mengatakan bahwa itu harus dibuktikan oleh ahli kesehatan. Saya baca ini di sini. Itu harus dibuktikan oleh ahli kesehatan untuk menyatakan ini benar-benar cacat badan yang menjadikan yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Ya, Bapak. Nah, menurut Anda sebagai peneliti, hakim itu pertimbangannya itu berat ke normanya atau berat ke ininya? Berat ke hal-hal yang disaksikan langsung di persidangan. Ini benar-benar cacat badan yang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri. Gimana menurut sampean? Pembuktian terhadap normanya, Bapak. Karena sebelum hakim menerima terhadap ajuan permasalahan tersebut, jadi harus juga dibuktikan dengan surat-surat, terus saksi-saksi yang cukup tahu terhadap kondisi dari yang mengajukan tersebut, Bapak. Berarti kesimpulannya pertimbangan hakim itu terdiri dari, ya kan? Ya, pertimbangan Bapak. Hakim itu berarti terdiri dari apa saja? Norma, Pak. Norma. Terus apa lagi? Terus bukti-bukti yang ada. Terus sebentar. Ini yang dimaksud saya ini substansi, Mas Lutfi. Karena kalau sudah berbicara pertimbangan hakim itu kan hakim mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya aspek normanya loh yang dipertimbangkan. Iya kan? Iya, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Iya. Jadi itu harus ditegaskan dan dijelaskan dalam penelitian ini. Ya. Iya, Bapak. Oke, itu seperti maksud saya ya. Siap, Pak. Oke. Kemudian berikutnya, Mas Lutfi ini terakhir. Ya, Bapak. Yang harus membuktikan bahwa seseorang itu mengalami cacat badan yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya itu siapa? Yang pertama adalah hakim itu menyuruh kepada yang mengajukan untuk periksa dulu surat keterangan dari dokter, Bapak. Terus yang kedua dari keterangan-keterangan dari surat pengajuan yang ada dan juga dari saksi-saksi yang sekiranya tahu terhadap orang yang berperkara tersebut, Bapak.
Ya, berarti siapa itu? Artinya begini, pihak yang harus membuktikan bahwa Anda ini mengalami cacat badan, sehingga Anda tidak akan bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Berarti siapa yang harus membuktikan? Eh, yang yang bersangkutan, Pak, yang mengajukan. Yang bersangkutan yang mengajukan Iya. itu siapa, Mas? Kalau istri yang terkena cacat badan, maka suami harus membuktikan, contohnya seperti putusan yang ada di Pengadilan Agama mandul, karena istrinya mandul, maka suami harus mempunyai alasan atau bukti yang mana bukti itu bisa dari saksi-saksi ataupun surat keterangan yang ada dari dokter. Ya, itu maksud saya. Ya. Paham ya? Iya, Bapak. Itu pertanyaan-pertanyaan elementer menurut saya. Kemudian terakhir, kalau alasan terserang virus COVID misalnya sekarang ini, Iya, itu Bapak. bisa nggak dijadikan alasan perceraian? Selagi suami itu selagi tidak ada obatnya, maka bisa dijadikan alasan perceraian, karena kriteria itu dapat karena penyakit COVID seperti halnya HIV dan AIDS, contoh-contoh penyakit yang lain, Bapak. Ya, saya sebenarnya pengen itu. Jadi relevansinya penelitian sampean ini, misalnya sekarang kan ada COVID. ada pandemi COVID ya. Pandemi COVID ya, Pak. Jadi orang itu kalau terserang virus COVID dengan kondisinya yang seperti kita saksikan, proses penyembuhannya juga kita tahu bagaimana, ya kan? Proses menularnya kita juga tahu. Seandainya itu terjadi pada saat ini, ada orang mengajukan permohonan ya, untuk cerai dengan menggunakan alasan bahwa suaminya atau istrinya ya, positif COVID, itu bisa nggak dijadikan alasan perceraian? Maksud saya seperti itu. Ya, Bapak. Ya, kalau bisa juga dibahas juga, ya dimasukkan, walaupun tidak secara panjang lebar. Artinya COVID ini tergolong penyakit menular misalnya yang bisa dijadikan alasan sebagai alasan perceraian atau tidak. Karena kebetulan tesisnya Anda ini terlahir dalam suasana COVID. Ya, Bapak. Baik, saya kira itu. Ya, ada hal-hal yang perlu disampaikan, Mas Lutfi. Jadi nanti kita kayaknya banyak PR-nya ini yang harus diperbaiki ya. Saya sudah catat juga, tapi Anda perlu minta link video ini bisa Anda saksikan kembali nanti untuk proses perbaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita masuk ke sesi 3, sesi terakhir, barangkali dari Prof. Haidin maupun dari Bapak Dr. Miftahul Munir ada tambahan, silakan. Terima kasih. Saya kira cukup, Pak Zen. Cukup nanti ya. Kita diskusikan di internal panitia saja. Monggo. Siap. Baik, Mbak Evi, mohon untuk Saudara Lutfi ini sementara menunggu di ruang tunggu. Ya, Bapak. Kita pindahkan dulu, Pak. Pak Evi, sudah belum? Mbak Evi minta tolong anunya ini apa? Slide-nya. Iya, Pak, sebentar, Pak. Slide-nya juga karena saya menggunakan HP. Slide-nya juga minta tolong untuk
Pak Lutfi, slide-nya bisa dimatikan. Sudah, Pak. Udah Pak, bisa dimulai Pak. Bisa dimulai ya. Baik, terima kasih Mbak Evi mengatur jalannya acara ini dengan baik ya. Bapak sekalian, Prof. Aidin dan Bapak Dr. Miftahul Munir, kita sudah bertiga di ruang ini. Barangkali kita bisa lanjutkan diskusinya tentang hasil dari ujian pada pagi hari ini. Apakah tesis ini layak kita luluskan atau bagaimana? Saya minta pendapat dari bapak-bapak sekalian. Bagaimana ini, Prof? Sepertinya tidak sebaik yang kemarin. Monggo, Prof. Gak apa-apa, terima kasih. Memang tidak sebaik kemarin, tetapi begini, Pak Dr. Zainuddin, cuma tinggal penataan saja, ya. Tujuan dan sasaran penelitian nampaknya sudah tercapai. Artinya dia sudah meneliti 2 putusan dan itu sudah memenuhi syarat minimal untuk pendekatan kasus di dalam penulisan tesis. Cuma tinggal memasukkan dan menata, dia belum bisa menggali pertimbangan hakimnya itu belum dimunculkan. Ya, ini itu aja dimasukkan, dimunculkan di pembahasan dan nanti akan masuk mengalir ke kesimpulan. Terus yang perlu diperbaiki juga tadi saya kira sudah saya berikan masukan, mungkin judul, rumusan masalah, dan yang terpenting metode penelitiannya. Karena ini normatif ya tidak perlu apa itu data, tidak perlu wawancara, tidak perlu apa seperti yang tadi. Jadi pendekatan macam-macam tahapan penelitian normatif saya kira bisa dimasukkan di situ. Jadi hanya tinggal mengubah dan menata metode penelitiannya. Tapi hasilnya sudah memenuhi syarat. Saya kira itu Pak Zainuddin ya. Tapi tadi saya sarankan mungkin cari tambahan buku ini. Prof. Peter Mahmud itu salah satunya, penelitian hukum normatif itu ada di situ lengkap ya. Jadi mengacu di situ aja. Soal hasilnya saya kira sudah memenuhi syarat dan layak untuk dinyatakan lulus. Saya kira itu. Kalau soal nilainya mau A atau mau B atau mau AB monggo. Tapi kalau menurut saya sebenarnya A itu juga cukup, juga bisa. Tapi tidak A plus seperti yang kemarin, cuma A bisa. Mungkin A minimal, misalnya mungkin 80 atau apa. Monggo. Tapi kalau mau dikasih kurang dari A ya silahkan. Saya akan makmum mengikuti apa katanya Imam. Gitu Pak Zen. Monggo. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih atas pendapatnya ya. Silakan saya berikan kesempatan juga kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Gimana Bapak? Baik, saya Pak Zen. Saya sepakat dengan Prof. Aidin bahwa sudah layak memang untuk diluluskan. Hanya kemudian ada hal-hal yang menyangkut kemudian putusan hakim itu pertimbangannya belum dimunculkan di antara 2 kasus yang dijadikan contoh di sini. Supaya mungkin bisa diperbandingkan atau dikomparasikan. Itu saja kalau menurut saya yang mungkin perlu dilengkapi Pak Zen. Jadi saya nilai A. Baik, terima kasih Bapak Dr. Miftahul Munir. Sudah ada 2 pendapat ya. Saya setuju tadi kita perlu mendorong saudara Nurullah ini untuk memperbaiki catatan yang disampaikan tadi, terutama pertimbangan hakimnya ini memang masih belum benar-benar dimunculkan. Jadi perlu kita tata kembali karena memang ini fokusnya kan pada pertimbangan hakim. Kita bisa arahkan. Judulnya, rumusan masalahnya betul tadi disampaikan oleh Prof. Aidin. Dan metode penelitiannya itu perlu dimikingkan supaya konsisten begitu. Saya pun menyatakan bahwa tesis ini hasilnya sebenarnya sudah memenuhi syarat lulus ujian magister tesis ini ya.
saya pun menyatakan lulus. Jadi kalau misalnya harus menyebut nilai, saya kira sama juga Bapak Dr. Miftahul Munir. Saya sepakat setuju dan saya tidak keberatan kalau misalnya ini diberikan nilai A. Walaupun A-nya seperti yang disampaikan Prof. Haidin tidak A seperti yang kemarin gitu ya. Tidak benar-benar istimewa seperti yang kemarin. Gimana? Apakah kita akan sepakati kita dapat berikan nilai A untuk saudara Lutfi ini, Pak? Nilai A kalau saya angkanya dari ring A itu yang paling bawah berapa? Saya nggak tahu. 80 atau 8 berapa? 82, Pak. Oke, monggo silakan. Ya. Ya. Itu silakan Pak Zain. Monggo. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Dr. Miftahul Munir. Mbak Evi mungkin bisa membantu untuk memasukkan kembali, menghadirkan kembali saudara Lutfi. Ya Pak. Pak, untuk nilai, ini kan kami catat. Untuk Pak Zain memberi nilai berapa Pak? Akan segera saya masukkan Pak. Mbak Evi, ini nilai A itu berkisar dari angka berapa? 85 sampai 100 Pak. 85 sampai 100? Iya. Berarti saya kasih nilai 85. Oh iya, siap Pak. Nah, kemudian Bapak-Bapak sekalian karena ngasih nilai A juga, ya berarti nilainya ya nggak apa-apa, 85 semua. 85. Atau ya, kalau pembimbing 86, 87 monggo itu. Saya 85 aja enggak apa-apa, ya. Mbak Evi, sudah ya, dicatat Pak. Ya? Sudah, Pak. Jadi kita sepakat memberikan nilai A, tapi yang paling rendah, jadi 85. Ya? Ya, Pak. Saya masukkan lagi ya, Pak. Ya, silakan. Sudah bergabung, Pak. Mbak Mas Lutfi sudah bergabung, bisa menampakkan wajahnya yang ceria, yang menghadap kamera. Saya pengen Mas Lutfi pada kesempatan terakhir ini di sidang pada hari ini menghadapkan wajahnya ke kamera dengan baik. Silakan Mas Lutfi. Mas Lutfi bisa menghadap kami? Iya, saya. Nah, Mas Lutfi, saya ingin Anda tidak dakdikduk grogi, jadi harus tetap bahagia seperti pesan saya di awal tadi. Jadi, walaupun ini forum resmi, forum formal, tapi kita akan kemas dalam suasana yang rileks. Ya. Tadi Anda di awal agak tersenyum, sekarang di akhir pun saya minta Anda tersenyum. Jadi tidak perlu tegang lagi. Sudah selesai Mas Lutfi, jadi Anda tidak perlu tegang lagi. Ya, siap ya? Siap, Bapak. Baik, siap ya kalau saya bacakan hasilnya ya. Siap, Bapak. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan hasil rapat dari Dewan Penguji tentang hasil dari ujian tesis berjudul Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena alasan cacat badan yang ditulis oleh Saudara Lutfi Nurullah. Setelah kami menyimak hasil presentasi pada sesi 1, kemudian hasil tanya jawab atau ujian pada sesi 2, maka kami Dewan Penguji, saya sendiri Muhammad Zainuddin, kemudian yang kedua Bapak Dr. Miftahul Munir, dan yang ketiga Profesor Dr. Muhammad Haidin menyatakan bahwa Anda dinyatakan lulus dalam sidang tesis pasca sarjana Unmus Wiraraja pada pagi hari ini. Terima kasih, Bapak. Anda dinyatakan lulus dengan nilai A. Nilainya 85. Ya. Jadi dapat nilai A, tapi nilainya 85. Ya. Terima kasih, Bapak. Sudah baik, sesuai harapan. Saya yakin ini juga sesuai harapan Anda. Terima kasih, ya. Bapak. Silahkan Anda sambut kebahagiaan ini dengan rasa syukur, ya, karena Anda sudah selesai, sudah dinyatakan lulus dengan nilai yang diharapkan. Baik, sebelum ditutup sidang ini, saya akan memberikan kesempatan sedikit saja
ya, kepada para Dewan Penguji untuk memberikan 1-2 patah kata, ya. Apakah itu berupa ucapan selamat, dan Mas Lutfi juga bisa saya berikan kesempatan beberapa kata, ya, untuk menyampaikan rasa bahagianya dan rasa syukurnya. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Zainuddin. Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk Mas Lutfi dan tim pembimbing. Jadi ini bukan hasil kerja Anda sendiri, tapi juga tidak terlepas dari sentuhan tim pembimbing Pak Dr. Zainuddin sama Pak Dr. Miftahul Munir. Tapi saya kira dalam tradisi Madura itu kan salah satu yang harus dihormati, ya, ibu, kemudian guru, kan gitu kan, bapak, ibu atau guru, ya itu. Jadi selalu ingatlah kepada guru yang telah mengantarkan Anda lulus dan selesai studi S2. Dan saya harap jangan hanya puas di sini. Kalau memang masih punya waktu dan kesempatan, cobalah raih pendidikan yang lebih tinggi dengan mencontoh guru Anda salah satu Munir. Kemudian itu pertama, saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan ilmunya barokah. Amin. Ada hal-hal baru yang perlu dimasukkan, ya, tadi seperti pertimbangan hakim belum dimunculkan, nanti di situ perlu diperbaiki metode penelitiannya, rumusan dan judulnya. Saya kira itu kedepannya insya Allah akan menjadi tesis yang baik. Dan kalau saya dimintai masukan, konsultasi atau pertimbangan untuk perbaikan tesis, saya siap untuk memberikan masukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dr. Zainuddin. Dan sekalian izin, karena di sini sudah azan dan mungkin sebentar lagi di qomat, ya, saya izin untuk leave dari ruangan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Hedin. Silahkan, monggo, kalau misalnya sudah sampai pada waktu sholat, monggo Bapak. Saya berikan kesempatan berikutnya kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Mungkin ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan. Silahkan, Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Selamat kepada Mas Lutfi. Kemarin sempat ragu maju ini Pak Zainuddin, ya. Sempat ragu maju. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat dan sukses. Tapi Mas Lutfi, meskipun nilainya sudah keluar, ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan secepatnya mungkin, ya, supaya renggang waktunya banyak untuk memperbaiki. Ya, Bapak. Siap. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Zainuddin. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Dr. Miftahul Munir sudah menyampaikan pesan-pesannya di sidang di ujung sidang tesis Saudara Lutfi, ya. Saya pun terakhir juga menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Lutfi, ya. Anda layak lulus. Saya bangga dengan itu. Terima kasih Bapak. Walaupun tadi disampaikan ada beberapa hal yang harus diperbaiki, saya kira itu menjadi tugas Anda juga, saya juga, ya. Kita nanti bareng-bareng lah memperbaiki, ya. Supaya tulisan Anda ini benar-benar menjadi karya yang layak untuk dibaca banyak orang. Terutama artikelnya Mas Lutfi, jangan lupa artikel. Siap, Bapak. Karena Siap, Bapak. Sekarang ada tambahan persyaratan harus dipublish di salah satu jurnal, ya, yang jurnal nasional, ya. Siap, Bapak. Ini menjadi penting diingatkan karena ada beberapa teman Anda masih belum melaksanakan kewajiban itu. Sekali lagi, setelah ini kita akan menyelesaikan tugas artikel untuk dipublish di jurnal. Baik, saya kira itu Mas Lutfi. Silahkan Mas Lutfi, ada yang mau disampaikan? Silahkan, sebelum saya tutup sidangnya. Mas Lutfi. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing. Yang pertama Dr. Muhammad Zainuddin, SH, MHum, dan Dr. Miftahul Munir, SVLI, MHum. Terima kasih bimbingannya sekaligus arahannya, juga ilmu sangat yang banyak yang diberikan. Semoga Allah
membalasnya kebaikan Bapak. Terus terima kasih juga kepada Prof. Khairudin selaku penguji dan juga memberikan arahan dan bimbingan sampai selesai detik terakhir ujian studi pada hari ini. Terima kasih Bapak. Baik, cukup ya Mas Lutfi ya? Iya Bapak. Baik, jangan lupa kita sudah harus melakukan bimbingan berikutnya untuk perbaikan ya. Kebetulan ada kesediaan dari Prof. Haidi juga untuk supaya bisa ya. Kalau misalnya Anda pengen konsultasi kepada beliau, beliau mempersilahkan juga. Ini adalah sesuatu yang sangat baik menurut saya ya. Tidak semua ada penguji sebaik Prof. Haidi bersedia untuk dimintai konsultasi ya untuk memperbaiki tesisnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan kepada Prof. Haidi, kepada Bapak Dr. Miftahul Munir, dan kepada Mas Lutfi atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Dan marilah kita tutup sidang kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.